Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam kondisi sehat lahir maupun batin. Kita berjumpa lagi di PJJ yang kedua ini, masih berkutat di seputar teks berita. Namun tujuan yang ingin Bapak sampaikan, Bapak harapkan untuk pertemuan kali ini, Bapak ingin kalian nanti mampu menyimpulkan sebuah isi teks berita, dan yang kedua mampu menyajikan data ataupun informasi. Anak-anak yang Bapak cintai, pada pertemuan PJJ yang kedua ini kita masih berkutat pada materi tentang teks berita. Namun ada dua hal yang ingin disampaikan terkait dengan teks berita itu. Yang pertama itu menyimpulkan isi teks berita, yang keduanya menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita. Sehingga kompetensi dasar yang ingin Bapak sampaikan yaitu yang pertama menyimpulkan isi teks berita yang didengar dan dibaca, yang keduanya menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasan atau aspek lisan. Dari dua kompetensi dasar ini, maka tujuan akhir dari pembelajaran pada saat sekarang, Bapak mengharapkan nanti kalian mampu menyimpulkan isi teks berita. Dan yang keduanya mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita secara lisan dan tulis. Tentu saja dengan memperhatikan struktur dan pembahasan atau aspek lisan. Yang pertama dalam penyimpulan isi berita, kita masih ingatkan bahwa kesimpulan adalah kata-kata akhir dari sebuah uraian atau suatu uraian. Di dalam kesimpulan itu harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, maka kesimpulan tentang isi berita ini harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut ini dengan berpatokan pada rumus Adiksimba atau yang sering kita dengar dengan istilah 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Aspek tanggapan dalam berita. Ketika kita membuat sebuah berita, maka kita juga harus memperhatikan tentang aspek-aspek tanggapan yang mungkin akan muncul ketika berita itu kita sampaikan. Ini terkait dengan dua hal. Ada yang menyangkut masalah isi atau struktur beritanya, dan ada juga yang terkait dengan bahasa beritanya. Pada bahasan isi atau struktur berita, ini berkaitan erat dengan masalah kebenaran dan kelengkapan dari berita yang kita informasikannya atau kita sajikan. Sedangkan bahasa beritanya tentu saja ini harus menggunakan kalimat yang betul-betul baku, yang dipahami oleh semua kalangan. Karena jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak baku, maka bisa salah penafsiran atau bahkan orang bisa memaknai yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau salah pemahaman. Kemudian juga terkait dengan pilihan katanya. Diksi atau pilihan kata pun ini juga harus menggunakan diksi yang baku untuk menghindari hal-hal yang membuat kerancuan, membuat tidak kalimatnya berbeda pemaknaannya. Ini adalah aspek-aspek tanggapan terhadap berita yang harus
kita ingat dan kita jadikan bahan pertimbangan ketika kita menyajikan sebuah informasi berita. Selanjutnya, dalam hal struktur dan kaidah berita, yang pertama tentang struktur berita, ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama informasi penting, yang kedua informasi yang tidak penting. Informasi penting ini adalah berisi hal-hal yang utama atau menjadi pokok bahasan utama yang nanti akan kita munculkannya dalam bentuk kalimat utama. Sedangkan informasi-informasi yang tidak penting ini adalah informasi-informasi pelengkap atau tambahan yang biasanya kita munculkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini untuk struktur berita. Tentu dalam hal ini juga kita tidak terlepas penyajiannya dalam rumus 5W1H atau adik Simba. Kita masih ingatkan adik Simba ini menyangkut hal-hal yang penting atau pokok-pokok informasinya yang penting. Ini harus mewakili unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa ini terkait dengan hal utama yang kita informasikan dalam berita itu. Musibah, peristiwa, kejadian, atau kegiatan apa yang akan kita sampaikan. Ini unsur apanya. Lalu, sebuah peristiwa, kejadian, atau kegiatan ini pasti berkaitan erat dengan tempat. Nah, ini unsur di mana. Jadi, di mana kejadian atau peristiwa atau kegiatan tersebut berlangsung. Nah, kemudian di samping unsur tempat juga ada unsur waktu. Kapan? Kapan peristiwa, kegiatan, atau kejadian itu berlangsung? Ini unsur kapan. Selain itu pun pasti di dalam pelaksanaan sebuah kegiatan atau ada sebuah peristiwa atau kejadian atau melakukan kegiatan apa saja, ini pasti ada pelakunya, baik itu pelaku utamanya ataupun pelaku yang jadi korban. Bisa berupa lembaga, bisa berupa orang, bisa berupa benda, baik benda mati maupun benda hidup. Ini unsur siapa. Lalu, sebuah peristiwa kejadian kegiatan pasti ada penyebabnya. Mengapa? Ini unsur mengapa. Nah, ini pasti berkaitannya dengan persoalan penyebab terjadinya kegiatan tersebut, penyebab terjadinya peristiwa tersebut, penyebab mengapa kegiatan itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah unsur bagaimana, how, bagaimana. Ketika ada penyebabnya, pasti ada solusi, jalan keluar atau pemecahannya, atau akhir dari kegiatan tersebut. Bagaimana hasilnya? Bagaimana endingnya? Nah, inilah 6 unsur di dalam adik Simba atau 5W1H. Ini juga harus selalu kita perhatikan dalam ilmu jurnalistik, dalam penyajian berita. Rumus ini selalu dipergunakan untuk menyajikan berita yang baik. Nah, khusus untuk kaidah-kaidah kebahasaan, ini dibagi menjadi dua hal. Hal yang pertama ini adalah bahasa standar atau baku. Yang keduanya penggunaan kalimat langsung. Bahasa standar atau baku adalah bahasa yang sudah secara nasional diakui dan dipahami oleh si pemakai bahasa sebagai warga negara yang sudah mengakuinya. Maka jika menggunakan bahasa yang standar atau baku, dimungkinkan orang tidak akan salah pengertian, tidak salah persepsi, atau bahkan keliru di dalam menafsirkan. Meskipun kecil kemungkinan bisa saja terjadi
salah persepsi. Karena kadang-kadang kita temukan ada bahasa yang memiliki makna ambigu, bermakna ganda. Kemudian penggunaan kalimat langsung. Ini juga selalu kita gunakan di dalam penyajian berita. Karena kadang-kadang dalam kalimat-kalimat berita yang kita sajikan itu adalah bukan pendapat kita sendiri, tapi dari pendapat orang lain, entah dari para ahli ataupun narasumber yang kita jadikan sebagai pusat data atau pusat informasi. Maka penulisannya pun ini harus menggunakan kalimat langsung. Masih ingat penulisan kalimat langsung? Yaitu ciri utamanya adalah pembedanya kalimat tersebut ujarannya diapit oleh tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Lalu disertakan di dalamnya siapa yang menuturkan atau yang mengujarkannya. Anak-anak, setelah itu maka ini di dalam menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk berita ini, maka ada dua hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari sebuah berita. Berita itu memang penting. Berita itu banyak mengandung informasi. Makanya adanya berita dalam kehidupan ini dibutuhkan oleh masyarakat memakai bahasa pada. Kemudian terkait dengan pentingnya isi berita yang banyak memberikan manfaat, maka dalam hal penyampaian beritanya pun itu harus disampaikan apa adanya. Artinya secara objektif, tidak direkayasa, tidak ditambah-tambahkan, sesuai dengan data dan informasi yang akurat. Langkah-langkah dalam menulis berita. Yang pertama kali, tahapan yang harus kita lakukan yaitu pertama menentukan sumber berita. Menentukan sumber berita ini kaitannya erat dengan sumber informasi. Tentang apa berita yang akan kita sampaikan, di mana keberadaan sumbernya. Setelah itu kita dapatkan, maka kita datangi sumber berita tersebut. Mengapa didatangi? Agar informasi data yang kita peroleh itu betul-betul akurat, bukan rekayasa, tapi kita peroleh sesuai dengan sumber yang aslinya. Berikutnya, mencatat fakta-fakta yang penting. Tentu saja, untuk bahan berita adalah yang kita sajikan hal-hal yang pentingnya. Hal-hal yang kurang penting atau tidak penting bahkan itu tidak perlu kita lakukan karena hanya sebagai unsur penunjang saja. Yang utamanya adalah yang penting. Setelah bahan itu kita peroleh, langkah terakhirnya barulah kita membawakan catatan-catatan tadi untuk disusun dengan menggunakan rumus 5W2 atau adik cimba dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya. Lalu kita terbitkan teks berita tersebut secara utuh, namun tidak lepas dari perhatian kita agar selalu menggunakan struktur dan kaidah-kaidahnya secara tepat. Ada sebuah contoh berita singkat yang bisa Bapak sampaikan, kalian bisa baca sendiri. Di antaranya adalah yang terpampang dalam tayangan ini ya. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang membakar 2 rumah di Pamekasan. Dalam penyajian ini mungkin kalian nanti bisa menelaah kelemahan-kelemahan atau kekeliruan apa yang bisa kalian teliti di dalam contoh berita yang Bapak sampaikan. Lengkapnya, 2 rumah di Pamitran Kota Cirebon terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan KS Tubun, Pamitran Kota Cirebon. Musibah tersebut terjadi pada hari Minggu 19 Juli 2020 dini hari. Itu
itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Kais Tubun, Pamitran, kemudian masuk Jalan Pagongan, dan masuk Jalan Sukalila. Kata tugas pemadam kebakaran Sudin Kota Cirebon dan Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari Jalan Kais Tubun Pamitran tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadi macet di pertigaan Jalan Kais Tubun dan di pos Pagongan yang sekitarnya tutup Dendi. Dendi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Anak semuanya, pertemuan PJJ untuk yang kedua kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian dan kalian bisa melanjutkan kegiatan ini di e-learning. Latihan tugasnya ada di e-learning. Buka e-learningnya sesuai dengan user dan password kalian masing-masing. Jangan telat ya. Seminggu ke depan paling telat tugas tagihannya itu sudah tersampaikan di e-learning. Demikian saja, sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.